dukung Bung Harum sukses. Oke. Penuh inovasi, Karang Taruna Desa Bogoharum tarik perhatian Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Magetan, Harian Lentera Indonesia. Kiprah Karang Taruna dalam menjadi pelopor perubahan dalam suatu desa tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini terbukti salah satunya dari Karang Taruna Desa Bogoharum, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan dengan program andalannya Bank Sampah Ndompong yang berdiri sejak tahun 2012. Bertempat di Bank Sampah Ndompong, Desa Bogoharum, rombongan tim dari Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Republik Indonesia disambut oleh DPRD Magetan Tikno, Kepala Desa Bogoharum Suyatno, Ketua Karang Taruna Kabupaten Magetan Joko Siswanto SH, Pembina Bank Sampah Ndompong Sulistiono, serta para anggota Karang Taruna, Sabtu 20 November 2021. Ketua Karang Taruna Kabupaten Magetan Joko Siswanto menjelaskan, hari ini adalah kunjungan Kemensos untuk melihat potensi Karang Taruna Kabupaten Magetan yang diaplikasikan oleh anggota kami di Karang Taruna Desa. Selain di Bogoharum, tim juga mengunjungi Karang Taruna Bali Asri serta Karang Taruna Geni Langit, pungkasnya. Sulistiono, pembina Bank Sampah Ndompong sekaligus anggota Karang Taruna menjelaskan, kami para Karang Taruna di Bank Sampah Ndompong sudah berusaha membantu permasalahan tentang sampah. Mengenai sampah, kami telah melakukan beberapa inovasi, di antaranya sampah untuk gizi yang bekerja sama dengan sekolahan sekitar, sampah untuk tabungan balita yang bekerja sama dengan posyandu, sampah untuk jamu yang bekerja sama dengan lansia, tuturnya. Lebih lanjut, saat ini Bank Sampah Ndompong Bogoharum bekerja sama dengan 4 sekolah di sekitar lingkungan desa. Dari sampah itu menghasilkan program antara lain sampah untuk gizi, sampah untuk alat tulis, sampah untuk kas OSIS, juga program-program lainnya seperti sedekah sampah yang disebut tabungan akhirat, pungkasnya. Dalam sambutannya, Kepala Desa Bogoharum Suyatno mengatakan, selama ini pengelolaan sampah hanya fokus pada pengolahan anorganik saja. Ke depan kami mohon bimbingannya tentang pengolahan sampah organik. Selain itu juga perlu sosialisasi Kementerian Sosial yang baru terkait penganggaran dari dana desa untuk kegiatan Karang Taruna. Di Desa Bogoharum sendiri ada 5 kelompok bank sampah yang sudah memiliki SK dari Bupati. Semoga kegiatan ini bisa menambah semangat dari Karang Taruna Desa Bogoharum untuk berbuat lebih baik lagi, jelasnya. Di kesempatan yang sama, Dede Nurdin dari Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia mengatakan, Karang Taruna Desa Bogoharum dengan bank sampahnya ini sangat inspiratif untuk diangkat ke level yang tinggi. Dengan inovatif yang ada, sampah yang sebelumnya menjadi masalah bisa menjadi solusi. Kami dari Kementerian Sosial melakukan kegiatan ini sebagai bentuk monitoring kegiatan Karang Taruna yang akan didorong untuk mengikuti Lomba Karang Taruna tingkat nasional yang akan diumumkan saat Hari Kesetiakawanan Nasional tahun 2022. Kementerian Sosial Republik Indonesia di tahun 2002 akan lebih meningkatkan perhatian kepada pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan akan kami anggarkan sekitar 30 triliun. Saya berpesan ke depan Dinas Sosial agar mengawal kegiatan Karang Taruna di Kabupaten Magetan, pungkasnya. Tikno, anggota DPRD Kabupaten Magetan mengatakan, anak-anak muda yang punya ide, pemikiran, masa depan dan gagasan terkait bank sampah di Desa Bogoharum ini harus kita apresiasi. Untuk wilayah Pelausan, Bank Sampah Ndompong ini memiliki andil yang luar biasa untuk menjaga kelestarian alam melalui pengolahan sampah. Sampah kalau tidak dikelola akan menjadi masalah, tapi jika dikelola dengan baik merupakan potensi yang besar. Beni Setiawan melaporkan. Bank sampah adalah sektor sosial untuk lebih berkreativitas
dan membangun menjadi pemuda-pemuda yang tangguh. Saat ini memang desa Lampung semua masa itu fokus pada dampak ada yang saat ini jadi bermasalah sampah. Yang pertama, sampah itu tidak bisa ditukar dengan ekonomi, tapi kalau anorganik kan masih bisa. Dan program-program seperti ini juga sebenarnya sudah dicanangkan dari pemerintah daerah, bisa dari RK, intinya pemerintah desa untuk membuat seperti tempat pembuangan sementara itu. Cuman karena terkendala adanya dana, akhirnya juga belum terrealisasi. Maka dari itu dengan adanya kunjungan dari Kemensos ini, kami mohon di Bapak yang dari Kemensos, intinya program-program yang selama sampah kita jangan cuma terfokus pada anorganik, yang lebih gawat lagi organik itu. Program-program seperti tadi saya sudah ngobrol sama Mas Joko sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Magetan, artinya ada program seperti budidaya cacing ya. Mungkin di situ kita juga bisa mengambil hikmahnya, intinya sampah-sampah yang selama ini kalau di desa itu biasanya dijemur, kering, dibakar, banyak itu kalau organik. Kalau nggak sempat bakar ya buang di kali, buang di selokan, tuh banyak kan. Maka suatu saat saya juga ingin intinya dari Karang Taruna juga sekali ada program pembersihan kali. Nanti coba kalau panjenengan lewat nanti berhenti di jembatan itu. Karena saat ini orang itu nggak mau pusing, warga itu nggak mau pusing. Nimbun barang sing ora laku kan itu. Enaknya dibuang, terutama enaknya buangnya ya dikali, belum laku. Siapa yang buang juga nggak tahu, intinya biasanya buangnya waktu malam hari, itu yang jadi masalah. Jadi benar seperti yang dikatakan kemarin di LA itu, sebenarnya sampah itu fokus pertama itu asalnya itu dari rumah tangga. Gimana caranya kita itu bisa memilah di rumah tangga itu. Pertama itu. Ya. Yang kesan pertama begitu menggoda lah. Ya. Biar kesini lagi. Dengan Bu Menteri nanti. Ya. Jadi saya kira ini pertama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa kumpul sehat walafiat Pak Joko ya. Ini udaranya nyaman, tenang, dingin gitu ya. Enggak berani lepas jaket. Jakarta panas biasanya. Nyaman sekali gitu. Madiun secara kita tinggal ya Cak ya. Jakarta, Kerawang, Cikarang, Bekasi itu aduh tumpak luar biasa. Di sini kita ini ya pindah ke dunia lain gitu. Cak, cari calon suami di sini Cak. Biar bisa sering-sering gitu. Bisa. Kemudian Ketua Karang Taruna sangat semangat, luar biasa. Ini dari auranya itu udah kelihatan. Aura penuh dengan perjuangan dan pengabdian yang tulus. Semangat. Dari hati. Artinya hati yang terdalam lagi. Ya, terus ini kan fotonya banyak. Terus kegiatannya sangat lengkap sekali. Tadi disebutkan udah dari 2012 ya. Jadi ini memang udah hampir 10 tahun. Jadi dari sisi keberlanjutan sudah kelihatan bertahan terus gitu. Bertahan kan? Juara bertahan. Kang Taruna udah berapa lama jadi ketua? Saya mewakili tadi. Pergantian ketuanya udah berapa kali? Udah selama 10 tahun itu? Artinya kan walaupun berganti pimpinan, program tetap jalan. Nah itu yang paling penting. Programnya tetap jalan walaupun pengurusnya ganti-ganti. Gitu. Yang jadi masalah biasanya ganti pengurus, ganti program. Kayak nasib kita di kementerian. Curhat. Ganti menteri ganti. Iya, ganti menteri, ganti program. Ini ganti, ini kurangnya ganti,
ketua Kandi tapi program tetap terus. Alhamdulillah juga mantan ketua nih, mantan ketua. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Jadi itu poin yang paling pertama, berlanjut terus walau berganti orang. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, ini ada sisi inovasinya. Inovasi itu apa? Dapur pikiran kita itu tempatnya di belakang biasanya kan? Ya. Coba cek kalau ada rumah yang dapur di depan itu inovatif itu kepala keluarga. Ya. Nah kan, inovatif. Ya, makanya cocok dapat jodoh orang sini kan. Inovatif semua deh. Kotor, ya enggak? Ini malah jadi berkah gitu. Jadi kalau orang bilang sampah serapah, gitu ya. Oh, habis mandi sampah dibuang. Ini sesuatu yang nggak bermanfaat, nggak berguna, dibuang begitu saja. Sumber masalah oleh Karang Taruna Desa Bogo Arum. Ini menjadi sesuatu yang punya nilai tambah. Apalagi ini terus terangnya luar biasa loh Pak. Dari sampah untuk biji yang diciptakan Bapak sampai dari sampah untuk sembako. Cuma ada yang nomor 9 kurang nih Pak. Satu lagi. Dari sampah untuk menikah. Itu kurang tuh. Dari sampah untuk menikah. Cocok nggak Cak? Tapi dengan ide bank sampah ini, ini jadi keren luar biasa. Seperti itu. Nah yang lebih keren lagi, saya sih belum dengar. Cuman ada pernah dapat cerita dari Kementerian Sosial di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi Karang Taruna itu di bawah pembinaan kami di Direktorat Pemberdayaan PSPKKM namanya, Direktorat Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Masyarakat ya Cak ya, kelembagaan. Nah itu di bawah kita membina Karang Taruna, kemudian PSN, kemudian PKSK, kemudian apa lagi Cak? PKSK terus CSR juga ya, CSR dan sejenisnya. Dan salah satu yang kita kerjakan adalah ini, memonitor, mencari tahu, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik istilahnya begitu. Karang Taruna terbaik, PSN terbaik, PKSN terbaik untuk diangkat jadi model nasional. Gitu. Diangkat jadi model nasional, terus kemudian dikompetisikan, lalu kemudian diberikan penghargaan pada saat momen-momen misalnya besok nih 20 Desember Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Besok di mana Cak? Di Bangka Belitung ya? Oh di Bangka Barat. Kemarin di nggak ada ya, COVID soalnya ya. COVID. Nah itu nanti dipertandingkan, dikompetisikan, kemudian diberikan penghargaan bagi yang juara nasional 1, 2, 3, 4 sampai berapa. Nah kriterianya adalah tadi saya sempat sampaikan ke Pak Joko kan Karang Taruna ada tiga apa disebutnya ya? 3 kategori itu apa? Ini pertama disebutnya Karang Taruna perjuangan. Karang Taruna yang masih berjuang, yang baru bikin seragam, yang baru konsolidasi cari anggota, pilih-pilih yang anggota militan, ya masing-masing masa pembentukan, seleksi alam, gitu kan? Ya, cari chemistry, Terus yang kedua itu Karang Taruna yang sudah punya kegiatan dan berjalan dan bisa mencukupi membiayai dirinya sendiri, karena misalnya ada iurannya jalan, iuran anggotanya jalan, kemudian atau ada donatur tetap dari perusahaan kah, atau dari desa kah, atau dari orang kaya kah. Tapi intinya ketika Karang Taruna ada kegiatan, Agustusan, mau nikah massal, atau mau nikah lagi gitu misalnya, itu ada yang membiayai. Nah yang ketiga, level Karang Taruna yang sudah bisa, yang tadi kan baru mencukupi dirinya, sekarang mencukupi orang lain yang ada di sekitarnya. Nah ini
bank sampah itu termasuk dengan program ini tuh termasuk Karang Taruna yang masuk kategori mencukupi orang lain gitu. Dengan mengolah sampah kegiatan, lalu ada untuk tabungan gitu ya. Tabungan balita. Pak Utomo, Bapak guru dari SDN Bogoharum 1. SDN Bogoharum 1. Oke, terkait kegiatan Bank Sampah Dompong sendiri dengan adanya kesadaran bagaimana mengelola sampah ini terhadap anak-anak gimana, Pak? Memang di SD kami mulai kami rintis beberapa waktu yang lalu, sampah dibiasakan dipilah kemudian disumbangkan ke Bank Sampah Dompong, dengan demikian mengurangi sampah-sampah yang terbuang di lingkungan. Selain itu rencana akan kami kembangkan untuk program 5R, jadi akan diolah untuk menjadi kerajinan atau barang-barang yang bermanfaat. Mudah-mudahan setelah nanti normal bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya. Iya. Sudah berapa lama Pak bekerja sama dengan Bank Sampah Dompong ini? Ini kira-kira hampir setengah tahun yang lalu. Tapi karena pandemi kan belum bisa optimal. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama.